Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, untuk video kali ini aku mau ngejelasin tentang 3 poin penting dalam mata kuliah Ulumul Hadis di semester 3 kali ini. Sebelumnya teman-teman, aku mau mengupas tentang suatu hadis yang dimana hadis ini adalah hadis Jibril yang mendatangi, atau kisah Jibril yang mendatangi Rasulullah dengan berpakaian serba putih dan berambut hitam. Lalu beliau itu duduk di samping dengan Rasulullah, dan Jibril ini bertanya tentang Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, lalu kapan kiamat, dan apa tanda-tanda atau ciri-ciri kiamat. Aku bakal ngejelasin tentang hadis itu. Hadis itu adalah hadis kedua di Arba'in Nawawi, yang mungkin teman-teman gak asing ya untuk kitab Arba'in Nawawi. Tapi untuk kali ini aku gak bakal bahas kitab Arba'in Nawawi teman-teman. Aku bakal bahas dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Ibnu Majah, dan dalam kitab Musnad Ahmad. Ya, apa aja sih 3 poin yang bakal aku bahas? Aku bakal bahas yang pertama tentang kriteria kesohihan matan dari hadis. Apa saja sih kriteria kesohihan sebuah hadis itu? Lalu yang kedua itu aku bakal nyantumin bagian sanad dari setiap hadis. Pasti setiap hadis itu kan beda-beda ya bagian sanadnya. Lalu nanti di akhir aku bakal nyatuin itu gimana skemanya kalau dijadiin satu itu bagian sanadnya. Lalu yang ketiga itu aku bakal ngikutin apakah hadis yang aku jelasin ke teman-temanku semua ini termasuk hadis yang sahih atau hadis yang tidak secara matanya, dan apa alasannya. Kita tonton sampai akhir ya teman-teman. Halo teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin tentang poin pertama, yaitu tentang kriteria kesohihan matan hadis. Jadi teman-teman, karena ada kriterianya ya untuk mengatakan matan itu sahih. Jadi kayak ada syarat-syaratnya gitu. Apa aja sih syaratnya? Untuk yang pertama itu dia tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi si matan ini jika dia bertentangan dengan akal sehat, misalnya ada suatu matan hadis yang mengatakan manusia bisa hidup tanpa makan dan minum, nah itu kan kayak gak masuk akal banget kan teman-teman. Jadi kayak gitu tuh kayak udah gak sahih karena gak sesuai dengan akal sehat kita semua. Lalu untuk yang kedua, itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang muhkam atau yang sudah tetap. Jadi misalnya ada suatu matan hadis yang mengatakan dibolehkan untuk meninggalkan sholat gitu tanpa alasan tertentu, misalnya jadi itu nggak boleh karena karena kan dalam Al-Quran tuh sudah ada kayak sholat itu wajib gitu. Jadi kalau misalnya bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sudah hukumnya itu sudah paten, sudah pasti, itu pasti dia nggak sahih teman-teman. Lalu yang ketiga itu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kan hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang lebih, 10 orang lebih gitu di setiap tobakohnya. Jadi hadis itu tuh udah resmi, udah sahih gitu, baik secara matannya maupun secara perawinya. Jadi jika ada hadis baru yang kita temui itu bertentangan dengan hadis yang mutawatir ini atau yang lebih dulu sahihnya, itu maka si matan ini itu tidak dikatakan sahih teman-teman. Lalu yang keempat adalah tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakatkan oleh para ulama salaf. Sebab para ulama salaf itu kan lebih dekat masanya dengan Rasulullah. Jadi bila suatu hadis muncul baru-baru ini gitu, misalnya ada hadis muncul baru-baru ini dan itu bertentangan dengan amalan yang dikerjakan oleh para ulama salaf, ulama terdahulu, maka itu harus diragukan, harus kayak ini beneran gak sih, asli gak sih, kayak gitu teman-teman. Lalu untuk yang kelima, tidak bertentangan dalil yang pasti. Dalil yang pasti itu ya tadi ya, seperti Al-Quran, hadis mutawatir, atau ijma'nya para ulama. Itu jika ada satu hadis yang bertentangan dengan dalil yang pasti, maka hadis itu akan dianggap lemah. Begitu teman-teman, karena melawan hukum yang Rasulullah tetapkan. Lalu yang keenam, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas sahihnya lebih kuat. Jadi jika ada hadis baru ini yang akan kita analisis ke matanya, lalu si hadis sebelumnya itu ada hadis ahad yang lebih dulu dia sahih, apabila si hadis yang baru ini itu bertentangan dengan hadis ahad, walaupun dia ahad ya teman-teman, hadis ahad tapi dia itu lebih dulu sahihnya, maka si hadis yang baru ini yang bertentangan itu diragukan keasliannya, begitu teman-teman. Jadi
enam poin itu menjadi kriteria kesalihan matan hadis apabila kita ingin menganalisis hadis. Lalu untuk poin keduanya, nanti aku jelasin lagi ya. Halo teman-teman, untuk kali ini aku mau ngejelasin tentang poin kedua, yaitu bagan sanad. Jadi kan aku bakal ngejelasin tentang 3 hadis. Satu hadis tapi dalam tiga kitab yang berbeda, yang dimana sanatnya nanti di akhir akan menjadi satu. Jadi aku mau nunjukin teman-teman bagaimana sih bagian sanatnya. Untuk yang pertama aku bakal ngejelasin tentang hadis dari kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Jadi di situ yang pertama itu kan Abdullah itu hadasana, lalu dia itu Imam Ahmad bin Hambal itu terbagi menjadi dua jalur, lalu nanti mereka ketemu lagi pada Kahmas, lalu Ibnu Buraidah an Yahya Samia ibnu Umar, lalu hadasani Umar bin Khattab, lalu Rasulullah. Itu menurut kitab yang pertama. Lalu untuk kitab yang kedua itu ada kitab Sunan Ibnu Majah, yang dimana yang diawali dengan Sunan Ibnu Majah itu sendiri hadasana Ali Sanawaki an Kahmas. Ini hanya satu jalur ya teman-teman, jadi langsung an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an ibni Umar an Umar bin Khattab, lalu ke Rasulullah. Lalu yang terakhir adalah dari Sahih Muslim. Jadi dari sini Sahih Muslim juga memiliki 2 jalur seperti Musnad Ahmad tadi. 2 jalur, yang pertama Muslim, pastinya dari Sahih Muslim, lalu memiliki 2 cabang atau 2 jalur. Yang pertama itu dari Abdullah dan Abu Khaisamah. Lalu nanti mereka semua bertemu di Kahmas, lalu an Buraidah an Yahya bin Ya'mar an ibni Umar hadasani Umar bin Khattab, lalu ke Rasulullah. Lalu bagaimana skema sanadnya jika digabungkan antara tiga-tiganya? Mereka semua dari 3 kitab itu akan bertemu dari Kahmas ke atas. Jadi dari Kahmas itu sudah bertemu semuanya. Dari tiga kitab tersebut itu bertemu ke Kahmas, lalu ke Ibnu Buraidah, lalu ke Yahya, lalu ke Ani bin Umar, lalu ke Umar bin Khattab, lalu ke Rasulullah. Jadi sebelum ke Rasulullah, sebelum ke Umar, itu mereka sudah bertemu dengan jauh-jauh, dengan banyaknya orang, sekitar sebelum Rasulullah itu 1, 2, 3, 4, 5 orang Kahmas itu. Jadi bagan sanadnya seperti ini, skema sanadnya seperti ini. Jika digabungkan antara 3 kitab itu, ya hadis yang aku jelasin ini itu bertemu di Kahmas gitu teman-teman. Terima kasih. Halo, di sini aku menjelasin tentang poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang bakal aku jelasin di video kali ini. Untuk poin ketiga kan kita bakal ngejelasin tentang kenapa disebut sohihkah hadis kita yang aku jelasin di awal tadi, hadis Jibril yang mendatangi Rasulullah lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kapan hari kiamat, dan tanda-tanda kiamat itu apa, apakah hadis itu termasuk dalam hadis sohih atau tidak, dan alasannya. Jadi teman-teman semua, hadis yang aku jelasin tadi di awal itu adalah termasuk matan yang sohih secara matannya sohih. Kenapa? Sesuai dengan kriteria di poin pertama tadi adalah hadis Jibril ini secara matannya itu tidak bertentangan dengan akal sehat, pastinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih dulu sahihnya, tidak bertentangan dengan ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu, dan tidak bertentangan dengan ijma'nya para ulama. Jadi hadis aku ini secara matan disebut sahih. Untuk alasannya itu tadi gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.